Ketika sesuatu hal tidak ada catatan, buat apa kita meyakininya? Lebih baik kita menghindari itu, menghindari mudorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jagat 7. Teman-teman sebangsa setanah air, tepatnya pada 13 hari yang lalu, Robitoh Alawiyin mengundang secara sepihak Kiai Haji Imaduddin. Kenapa saya katakan sepihak? Karena tidak adanya konfirmasi, tidak adanya rembukan kepada pihak yang terkait, pihak yang menggugat nasab Ba'alawi. Tidak diajak rembukan, tidak diajak komunikasi terkait tanggal, terkait siapa yang datang, terkait tempat, terkait waktu perdebatan. Itu artinya sepihak, dan itu artinya undangan ngawur sengawur-ngawurnya. Betul atau tidak? Silahkan dinilai sendiri. Yang namanya diskusi, yang namanya rembukan, apalagi ini membahas hal yang penting serta fundamental, terputusnya nasab Habib-Habib yang ada di Indonesia, termasuk Habib Bani Alawi. Ini termasuk sudah menjadi suatu pembahasan fundamental. Nah, 13 hari yang lalu undangan itu dilayangkan dan diviralkan oleh Robitoh Alawiyin dan oleh para Habib-Habib dari Bani Alawi. Teman-teman sebangsa setanah air, bagaimana kita tidak mengatakan ini adalah sepihak? Karena nyatanya dalam undangan itu tidak ada konfirmasi dengan pihak daripada terkait. Artinya mereka mengundang sendiri, seenak mereka. Mengundang, ayo datang. Kalau nggak datang ya terserah kalian. Itu apa? Niat mengundang atau tidak? Niat diskusi atau tidak? Nah, secara mengundang saja belum bisa, apalagi secara untuk membedah tesis daripada Kiai Haji Imaduddin, betul atau tidak? Nah, saudara sebangsa setanah air, seiring berjalannya waktu, Kiai Haji Imaduddin memberikan konfirmasi ke medsos bahwasanya mending melimpahkan saja undangan ini ke Uin Wali Songo. Akhirnya Uin Wali Songo menangkap daripada undangan ini, menangkap daripada peristiwa kisruhnya polemik nasab ini, dan mengundang kedua belah pihak. Mengundang Robitoh Alawiyin dan mengundang Kiai Haji Imaduddin, pihak terkait. Ketika undangan sudah disampaikan kepada mereka, maka yang terjadi seiring berjalannya waktu, Uin Wali Songo tiba-tiba membatalkan begitu saja daripada diskusi tersebut. Padahal ternyata diskusi itu bukan suatu diskusi biasa, bukan seminar biasa, tapi tingkatnya internasional dan akan dihadiri oleh ulama-ulama yang menyoroti daripada polemik nasab di Indonesia, termasuk ulama Malaysia, ulama Arab Saudi, dan ulama-ulama yang lainnya. Berarti ini konteksnya adalah internasional. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan mereka adalah Mabes Polri menggagalkan seminar yang akan diselenggarakan di Uin Wali Songo. Teman-teman sebangsa setanah air, kalau kita melihat seperti ini, pasti kita itu kepo, pasti kita itu curiga, pasti kita itu bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Dari mulai undangan yang tidak jelas sampai kepada tidak terjadinya seminar di Uin Wali Songo yang mengaku dari kalangan Mabes Polri. Ini kan semuanya bertanya-tanya, menjadi suatu asumsi yang liar. Harusnya kalau memang itu dari Mabes Polri yang menggagalkan, silahkan klarifikasi dan membuat statement untuk dilayangkan ke masyarakat bahwa memang kami yang menggagalkan daripada seminar internasional itu dengan alasan ini itu. Kan jadinya jelas. Kalau seperti ini kan jadinya rancu. Nah, kalau memang dari Mabes Polri memang menggagalkan, alasannya apa, dan silahkan dikonfirmasi, diklarifikasi di depan umum, ditonton oleh halayak luas, oleh publik, biar publik menilai, oh alasannya ini tuh. Ketika memang Mabes Polri berani mengklarifikasi itu dengan berbagai alasan, apapun alasannya, saya mengatakan dalam hati tidak benar bahwa seminar, bahwa diskusi, bahwa debat ilmiah ini diperbolehkan oleh undang-undang. Semua masyarakat wajib punya hak
prerogatif dalam mengungkapkan pendapat-pendapatnya di muka umum maupun tidak di muka umum. Dalam hal ini Mabes Polri melanggar konstitusi dan undang-undang. Nah, mungkin karena itu mereka tidak berani daripada mengklarifikasi apa yang seharusnya mereka klarifikasi. Mabes Polri telah melanggar konstitusi undang-undang bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah diperbolehkan. Maka dari itu Mabes Polri tidak berani berklarifikasi di depan umum, beraninya umpet-umpetan di belakang. Ini adalah cacat konstitusi. Ini suatu cacat konstitusi. Masyarakat sudah mulai tidak berani berpendapat. Masyarakat sudah mulai takut berpendapat. Karena seperti ini, bicara ilmiah saja, membedah nasab yang begitu penting, bahkan sampai menyangkut daripada napaktilas bangsa Indonesia, menyangkut daripada akhlak-akhlak buruk, menyangkut daripada ancaman dalam negeri, tidak diperbolehkan. Ini negara maksudnya apa? Kan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sebangsa setanah air, bahwasanya ketika sebelum undangan UIN Wali Songo dilayangkan, masuk kepada kelompok Kiai Haji Ahmaduddin, masuk kepada kelompok Robitoh Alawiyin, dan para habaib-habaib, sebelum itu ada undangan yang dagelan itu tadi. Undangan dagelan ini banyak sekali kontroversinya, dari mulai waktunya, dari mulai tempatnya, dari mulai mengundang para tokoh-tokoh untuk berbicara berapa jam dengan mengundangnya sendirian, ya, diundang sendiri-sendiri, tidak bareng brek dan lain sebagainya. Undangan ini sangat dagelan dan tidak niat sama sekali. Teman-teman sebangsa setanah air, dan akhirnya undangan itu pun dilaksanakan sepihak, diskusi itu pun dilaksanakan sepihak oleh Robitoh Alawiyin. Artinya mereka berdiskusi sendiri, mereka membedah tesis sendiri dan disaksikan khalayak umum. Ini apa? Masuk dalam tata cara berdiskusi. Kalau lawan diskusinya tidak ada, mereka diskusi sendiri. Dari kelompok habaib dipimpin oleh Hanif Alatas dan teman-temannya yang mungkin fun dalam bidang-bidangnya, ada bidang sejarah, bidang ini dan itu, filologi, ada bidang DNA, mungkin datang semua. Iya, kami pendukung Kiai Haji Ahmaduddin mengapresiasi itu. Tetapi kalau lawannya tidak ada, kalian melawan siapa? Diskusi berjalan sendiri berarti sama saja kalian itu mendiskusikan sesuatu hal secara sepihak. Artinya diskusi itu batal. Syarat-syarat diskusi itu batal. Tidak ada diskusi kok sendirian, satu pihak sendiri, sedangkan lawan diskusinya tidak ada. Syarat diskusi batal. Syarat diskusi batal. Ya sudah, saya jelas batal. Ya jelas batal. Memang dari awal undangannya saja juga sudah dagelan. Ya. Jadi kerancuan daripada peristiwa yang ada ini sangat mengakibatkan prihatin bagi kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita mau diskusi daripada ilmiah saja tidak diperbolehkan. Karena ini menyangkut daripada tataran bangsa dan negara. Jadi teman-teman saudara sebangsa setanah air, pada 7 September hari Sabtu, Robitoh Alawiyin mengundang daripada para habib-habib, ya, yang mungkin membela daripada nasab Alawi, dan juga mengundang Kiai Haji Ahmaduddin. Namun langkah Kiai Haji Ahmaduddin memang benar, secara tempat dan secara undangan pun dagelan. Buat apa kita menghadiri undangan yang dagelan, undangan tidak niat? Coba kita saja ya, kalau kita diundang orang yang undangannya itu nggak karu-karuan, nggak jelas, nggak karu-karuan, atau undangan lebih menuju kepada undangan dagelan, buat apa hadir? Mereka diskusi sendiri. Nah, jadi teman-teman sebangsa setanah air, bahwasanya hal ini sebenarnya pada inti pokok permasalahannya itu simpel. Dari mulai abad 4, 5, 6, 7, 8, ya, tidak ada dalam kitab sejarah, kitab nasab, Ubaidillah anak Ahmad ibn Isa al-Muhajir, Ubaidillah seorang ulama, Ubaidillah seorang cucu Nabi, tidak tertulis, tidak ada catatannya. Kita disuruh mati-matian untuk meyakini adanya catatan itu dengan fondasi hadis-hadis yang mereka sampaikan. Buat apa? Wong di dalam kitab nasab, kitab sejarah, mereka tidak tertulis sebagai tokoh
mereka tidak tertulis sebagai ulama, mereka tidak tertulis sebagai cucu Nabi. Buat apa kita meyakini sesuatu yang tidak ada catatannya, sesuatu yang tidak ada buktinya, sesuatu yang tidak ada catatannya? Kita dipaksa untuk meyakini itu yang benar saja. Kita itu punya logika, punya akal untuk berpikir. Ketika sesuatu hal tidak ada catatan, buat apa kita meyakininya? Lebih baik kita menghindari itu, menghindari mudorot. Ya, tetap menghindari mudorot. Bukan hanya ditopang secara ilmiah, tetapi diteliti secara akhlakul karimah. Bahwa mereka yang mau keturunan Nabi nyatanya begitu buruk akhlaknya. Dari perspektif apapun, mereka tetaplah buruk. Mau dibela kayak apapun, mau dikonter kayak apapun, mereka telah nyata-nyata melakukan suatu kerusakan di muka bumi, termasuk di bangsa Indonesia ini. Nah, jadi mau dikonter apa lagi, mau ada pembelaan apa lagi? Bahwasanya mereka-mereka yang membela secara sejarah, mungkin sejarah bin Yahya, sejarahnya dipetik dari tulisan-tulisan oleh sejarawan Inggris. Buat apa? Sejarah ya ditulis oleh ulama Nusantara, oleh sejarawan Indonesia. Sejarah mengambil dari tulisan-tulisan luar negeri. Pembelaannya rancu banget, tidak kuat. Nah, teman-teman sebangsa setanah air, bahwasanya karena sekarang sudah mudah lah, bahkan tinggal tes DNA sudah selesai persoalannya. Habib Rizik, Habib semua itu tes DNA saja, selesai kok permasalahannya. Nggak mungkin mereka bisa membuktikan tulisan sejarah maupun tulisan kitab nasab yang menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Dan Ahmad bin Isa al-Muhajir juga masih diperdebatkan bahwasanya Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak sama sekali hijrah ke Yaman Hadramaut. Nah, itu kan semua runtuh sih, bahwa mereka keturunan siapa? Maunya keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir dari Ubaidillah. Yang pada saat itu Ahmad bin Isa al-Muhajir berada di Hadramaut, Yaman. Nah, kalau Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak ada di Yaman, tidak pergi ke Hadramaut, ya, terus mereka keturunan siapa? Ubaidillah ini keturunan siapa? Itu cari catatannya, cari buktinya, simple kok. Lebih simpel lagi tes DNA, kan seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.